Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Dr. Sofi. Sobat sehat, akreditasi bukan sekedar dokumen. Ada 5 cara penilaian dalam akreditasi yang dikenal dengan RDOWS. Pertama, surveyor akan melihat dokumen regulasi. Kedua, surveyor akan melihat dokumen bukti implementasi. Ketiga, surveyor akan melakukan observasi. Dan keempat, surveyor melakukan wawancara. Dan yang terakhir, surveyor meminta dilakukan simulasi. Ini untuk membuktikan apakah kita sudah melakukan kerjakan yang kita tulis dan tulis yang kita kerjakan. Channel YouTube Dr. Sofi dibangun untuk itu semua. Sebelum melihat video 243 ini, saya anjurkan sobat sehat melihat video tentang PPI di fasilitas kesehatan tingkat pertama pada video 212 sampai dengan 242 dan video 132. Baik sobat sehat, kita akan bahas saat ini penanggulangan kejadian luar biasa atau KLB. Pembahasan tentang penanggulangan KLB dalam pedoman teknis PPI di KTP hanya dikaji secara singkat karena keterkaitannya yang erat dengan penyakit infeksi emerging. Pedoman penanggulangan KLB dan penyelenggaraan kewaspadaan dini secara rinci dapat dilihat pada Permenkes RI nomor 948 tahun 2004 tentang pedoman penyelenggaraan sistem kewaspadaan dini kejadian luar biasa atau KLB. Rujukan lainnya tentang ketentuan teknis penanggulangan KLB, terutama pada penyakit infeksi emerging, adalah pedoman penyelidikan epidemiologi dan penanggulangan KLB yang dikeluarkan oleh Direktorat Surveillance dan Karantina Kesehatan Kementerian Kesehatan. Sobat sehat, kita akan membahas 15 hal meliputi penyakit infeksi emerging dan penanggulangan KLB, kemudian pengertian kejadian luar biasa atau KLB, sumber terjadinya KLB, kriteria kerja KLB, penetapan diagnosis KLB, tim penanggulangan KLB, manajemen investigasi, langkah-langkah investigasi KLB, verifikasi diagnosis KLB, penemuan kasus, tindakan awal, pengendalian KLB, persiapan dalam pencegahan KLB, indikator keberhasilan dalam penanggulangan KLB, dan yang terakhir berakhirnya KLB. Yuk kita bahas satu persatu. Pertama, penyakit infeksi emerging dan penanggulangan KLB. Beberapa jenis penyakit infeksi emerging yang ada di Indonesia, seperti penyakit infeksi yang berstatus endemis, bisa berubah menjadi kejadian luar biasa atau KLB. Demikian pula, ancaman munculnya penyakit baru yang selama ini hanya terjadi penularan antar binatang, namun kemudian bisa menular dan mewabah antar manusia. Kondisi ini menuntut perlunya suatu sistem kewaspadaan dini untuk merespon KLB atau kejadian luar biasa yang dapat terjadi setiap saat. Sistem kewaspadaan yang terencana, terprogram dan akurat sehingga proses penanggulangannya juga dapat lebih cepat, tepat, dan akurat pula. Penanggulangan KLB merupakan kegiatan yang dilakukan secara terpadu oleh pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat. Kegiatan penanggulangan KLB secara garis besar meliputi penyelidikan epidemiologi, penata laksanaan penderita yang mencakup kegiatan pemeriksaan, pengobatan, perawatan, dan isolasi penderita, termasuk tindakan karantina, pemusnahan penyebab penyakit, dan pencegahan dan pengembalan termasuk PPI. Kedua, pengertian kejadian luar biasa atau KLB atau wabah atau outbreak ditandai dengan 1. Peningkatan jumlah kasus yang cukup bermakna dari yang diharapkan atau tingkat endemisitas pada kurun waktu tertentu.
Kedua, peningkatan jumlah kematian dari yang biasa. Ketiga, munculnya kasus yang sebelumnya belum pernah ada atau muncul kembali. Kemudian kita bahas yang ketiga, sumber terjadinya KLB. Kita lihat gambar 37 yang menjelaskan tentang sumber KLB dan penyebaran infeksi. Kemudian yang keempat, kriteria kerja KLB. Kriteria kerja KLB meliputi 4 hal. 1. Timbulnya suatu penyakit atau kesakitan yang sebelumnya tidak ada atau tidak diketahui. Kedua, peningkatan kejadian penyakit atau kematian 2 kali atau lebih dibandingkan periode sebelumnya. Ketiga, case fatality rate atau CFR dari suatu penyakit dalam waktu tertentu menunjukkan 50% atau lebih dibanding case fatality rate atau CFR pada periode sebelumnya. Keempat, proportional rate atau PR penderita baru dari periode tertentu menunjukkan kenaikan 2 kali lipat atau lebih dibandingkan periode yang sama dalam kurun waktu atau tahun sebelumnya. Kelima, kita akan lihat penetapan diagnosis KLB atau kejadian luar biasa yang bisa kita lihat pada gambar 38 tentang skema penetapan diagnosis KLB di video ini. Selanjutnya kita akan membahas keenam, tim penanggulangan KLB. Tim penanggulangan KLB meliputi pertama, tim multidisiplin atau multisektor yang bekerja sama dalam penanggulangan KLB. Kedua, salah satu anggota tim kesehatan adalah perawat atau dokter, baik dari IPCN maupun IPCD. Ketiga, IPCN dan IPCD dapat terlibat langsung dalam penanggulangan KLB. Sobat sehat, kita akan bahas yang ketujuh, yaitu manajemen investigasi. Manajemen investigasi meliputi pertama, pengumpulan data kasus, data mikrobiologi, data surveillance HIS dan hasil diskusi dengan para klinisi. Kemudian yang kedua, catat data berdasarkan tanda dan gejala, apakah menunjukkan KLB, pengobatan, prosedur, konsultasi, lokasi, petugas yang kontak langsung, dan faktor penjamu. Selanjutnya yang ke-8 kita akan bahas langkah-langkah investigasi KLB. Langkah-langkah investigasi KLB meliputi 11 langkah. Pertama, persiapan lapangan. Kedua, memastikan adanya KLB. Ketiga, verifikasi diagnosis. Keempat, tetapkan kasus KLB dan umumkan. 5. Pengelolaan data deskriptif. 6. Buat langkah penanggulangan. 7. Evaluasi hasil. 8. Komunikasikan hasil temuan. 9. Pencegahan dan penanggulangan. 10. Observasi hasil tindakan. Dan ke-11, kasus dihentikan. Selanjutnya yang ke-9 kita akan membahas verifikasi diagnosis KLB untuk memastikan diagnosis. Verifikasi diagnosis KLB untuk memastikan diagnosis meliputi pertama, review temuan klinis, dan kedua, laboratorium termasuk teknik yang dipakai. Kemudian yang ketiga, hasil konsultasi dengan tenaga ahli. Selanjutnya kita sampai ke yang ke-10, yaitu penemuan kasus. Penemuan kasus mencakup informasi tentang satu, identitas, nama, alamat, kemudian yang kedua demografi, umur dan jenis kelamin, pekerjaan, yang ketiga klinis, keempat faktor risiko, dan kelima pelapor. Kita bahas yang ke-11, yaitu tindakan awal pada pasien perawatan akut dan non-akut. Pertama, lakukan cohorting pasien dan petugas. Kemudian yang kedua, batasi mobilitas pasien. Ketiga, petugas screening. Keempat, komunikasi. Kelima, peralatan pasien dan pembersihan. Keenam,
kepatuhan terhadap aturan. Ketujuh, kebutuhan sarana dan prasarana. Sobat Sehat, kita akan bahas sekarang yang ke-12, yaitu pengendalian kejadian luar biasa atau KLB. Pertama, jangan menunggu akhir penyelidikan. Meliputi penilaian umum KLB, kemudian penilaian spesifik menurut hasil temuan, kemudian yang kedua, jenis tindakan untuk mengendalikan. Meliputi sumber, transmisi, mengurangi kerentanan host. Kemudian yang ketiga, tindakan pencegahan melalui kewaspadaan isolasi, imunisasi. Selanjutnya kita akan bahas yang ke-13, yaitu persiapan dalam pencegahan KLB. Persiapan dalam pencegahan KLB ada 4 hal. Pertama, struktur bangunan. Pada struktur bangunan ini harus ada ruang tersendiri, jarak antara pasien, kemudian dalam pembersihan, ventilasi yang adekuat, penempatan sarana kebersihan tangan. Kemudian yang kedua, penyediaan sarana kesehatan. Meliputi sarana kebersihan tangan, alat kesehatan, monitor, dan tekanan negatif ruangan. Ketiga, sarana dan tindakan sterilisasi. Di sini kita harus siapkan SOP, kepatuhan dan terhadap kebijakan. Kemudian yang keempat, pendidikan dan pelatihan. Sobat Sehat, kita sampai pada pembahasan yang ke-14, yaitu indikator keberhasilan dalam penanggulangan kejadian luar biasa atau KLB. Ada 5 indikator keberhasilan, meliputi 1. Menurunnya frekuensi KLB. 2. Menurunnya jumlah kasus pada tiap KLB. Ketiga, menurunnya jumlah kematian pada setiap KLB. Keempat, memendeknya periode KLB. Kelima, menyempitnya penyebar luasan wilayah KLB. Sobat Sehat, kita akan bahas yang ke-15 atau yang terakhir, yaitu berakhirnya KLB. Berakhirnya KLB harus dilakukan pertama, membuat laporan tertulis tentang KLB. Kedua, komunikasi dan menyampaikan. Ketiga, adanya kebijaksanaan. Keempat, evaluasi kinerja. Demikianlah Sobat Sehat, di video 243 ini kita telah membahas penanggulangan KLB atau kejadian luar biasa. Sobat Sehat bisa membaca lebih rinci pada Permenkes RI nomor 949 tahun 2004 tentang pedoman penyelenggaraan sistem kewaspadaan dini kejadian luar biasa atau KLB. 2. Permenkes RI nomor 27 tahun 2017 tentang PPI di Pasienkes. Dan yang ketiga, pedoman teknis PPI di FKTP Kemenkes RI tahun 2020 halaman 169 sampai 173. Kita akan bertemu kembali di video 244 untuk membahas tentang manajemen PPI. Yang kita bahas dulu adalah kebijakan dan pengorganisasian PPI di FKTP, yang merupakan pembahasan pertama dari manajemen dan sumber daya PPI di FKTP. Sampai di sini dulu ya. Semoga selalu sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.